Karena para hatersnya ini misalnya percaya bahwa hidup mereka ini sudah ditebus dan pasti masuk surga meskipun mereka tidak hidup kudus. Jadi ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mengajak para jemaatnya untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dianggap sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa korban Tuhan Yesus di kayu salib itu masih kurang sehingga harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kira-kira gitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang akan membongkar segala macam tipu daya para polikardus penista agama Islam. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin mengabarkan terjadinya upaya kudeta. Ya, jadi terjadi suatu upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, jadi ini kudeta apa? Ya, saya rasa teman-teman dari judulnya, dari thumbnail sudah tahu ya, bahwa ini bukan negara kita, bukan Presiden Jokowi yang sedang mau dikudeta, tapi upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin pendeta Erastus Sabdono, pendeta besar dari GSKI, untuk mundur. Ya, untuk mundur dari jabatannya sebagai pemimpin BMPT KKI ya. Jadi permohonan untuk Erastus didepak dari jabatannya. Kita tahu bahwa jabatan BMPT KKI ini ya, jabatan di organisasi yang bernama BMPT KKI ini adalah organisasi resmi di bawah pengawasan Kementerian Agama ya. Dalam hal ini langsung di bawah Dirjen Bimas. Ya. Jadi apa itu BMPT KKI? BMPT KKI adalah Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Kristen Indonesia. Jadi ini adalah perkumpulan STT dan juga sekolah-sekolah kekristenan se-Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau buka STT atau buka sekolah-sekolah Kristen ya yang ada hubungannya dengan Kristen, ini harus mendaftar, harus melapor kepada organisasi ini. Ya, ini setahu saya ya, setahu saya sekali lagi saya katakan ya, setahu saya kalau yang untuk Protestan, kalau mau mendirikan STT dan ada hubungannya dengan sekolah-sekolah Kristen, itu harus tergabung, terdaftar di BMPT KKI. Itulah kenapa organisasi ini cukup bergengsi dan jabatan ketua diperebutkan ya. Banyak orang yang ingin menjadi ketua BMPT KKI ini. Dan untuk saat ini jabatan tersebut dipegang oleh pendeta besar Erastus Sabdono. Jadi Erastus ini adalah sosok senior. Bahkan ya, saat saya pertama sekali membahas Pak Erastus, sekitar 3 bulan yang lalu di channel HMC, itu reaksinya luar biasa. Banyak orang yang langsung bertanya kepada saya, apa benar ya Pak Erastus ngomong seperti itu? Saya bilang, ya saya dengar videonya seperti itu. Saya lihat videonya dan apa yang Pak Erastus sampaikan memang seperti itu. Kalau nggak percaya silakan cek video aslinya. Karena saya sertakan linknya ya. Saya sekarang kalau live itu saya selalu sertakan link aslinya supaya bisa jadi bukti, bisa jadi jejak digital, dan kalian bisa cross check sendiri. Karena sering sekali saya itu difitnah oleh Polikardus. Ya. Polikardus ini kan sangat pingin melenyapkan saya. Bahkan berkat HMC sekarang tidak mengudara, ya, karena HMC nggak mengudara, mereka mengatakan bahwa Julius HMC sudah innalillahi, sudah punah, sudah meninggal gitu kan. Akhirnya kena azab dan sebagainya. Mereka begitu menanti-nantikan ya. Dan mereka terus berdoa kepada bapaknya ya. Yang menurut pendeta HTD adalah iblis ya, karena iblis yang menjadi bapakmu kan gitu, iblis bapakmu. Dan mereka terus berdoa kepada bapaknya yang iblis untuk mencelakai saya. Ngeri teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang yang mendoakan kematian saya
karena kehadiran saya melalui channel-channel ini membuat tipu-tipuan dan juga berita hoaks yang disampaikan oleh channel-channel Polycardos ini terbongkar. Jadi mereka menganggap, wah ini satpamnya berita bohong. Ini satpamnya ya umat muslim dalam menangkis, menghalau fitnah-fitnahan Polycardos. Ini harus dilenyapkan kan gitu. Ya, kalau kalian memasuki suatu tempat yang duluan harus dihantam, yang duluan harus dilenyapkan ya penjaganya gitu kan. Bagaimana cara supaya penjaganya nih harus kalian lumpuhkan. Jadi mereka menganggap bahwa saya dan channel-channel saya itu adalah penjaga, ya, sehingga harus dilenyapkan. Karena rencana-rencana busuk Polycardos ini jadi nggak bisa masuk. Nah, itu nanti saya akan bahas konten khusus ya, saya tampilkan bukti-buktinya. Tapi kita fokus dulu ke rencana kudeta ini. Ya, jadi pendeta Erastus coba dikudeta oleh orang-orang ya, yang saya sebut Polycardos juga lah, karena biasanya yang suka kudeta-kudeta, yang suka buat keonaran, itu kan Polycardos. Ya, yang suka tindakan-tindakan yang nggak benar, itu biasanya adalah golongan orang-orang Polycardos. Nah, ini kok bisa seperti itu? Oke, kita saksikan dulu ya. Ini kesaksian dari orang yang melihat langsung kejadian tersebut, orang yang ikut ya memperhatikan kondisi tersebut. Dan beliau ini adalah seorang pendeta juga. Ya, ini adalah seorang pendeta yang memberikan kesaksian upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pendeta Erastus. Kita saksikan dulu. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai kudeta yang gagal di BMPT-KKI. Apa itu BMPT-KKI? BMPT-KKI adalah singkatan dari Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Ya, jadi ini cerita atau kisah mengenai kudeta yang gagal di BMPT-KKI atas pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sekarang ini menjabat sebagai ketuanya. Mengapa ada kudeta atas pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sekarang jadi ketuanya? Nah, ini kisahnya. Maka tonton videonya sampai habis, jangan di-skip supaya Anda mengerti permasalahannya. Oke? Nah, jadi begini. Pada tanggal 25 September, ya awal-awal minggu ini ya gitu ya. Ada sebuah meeting ya 25 September 2023 ya beberapa hari yang lalu. Ada sebuah meeting di BMPT-KKI, yaitu yang tadi saya sebutkan, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Ya, yang kantornya juga disediakan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono, ya, yang bertempat di yang gedungnya jadi satu dengan GSKI dan juga STT Ekumene. Ya. Nah, meeting itu ini menggugurkan tuntutan sejumlah pimpinan STT yang meminta pendeta Dr. Erastus Sabdono mundur sebagai ketua BMPT-KKI. Kenapa pendeta Dr. Erastus Sabdono diminta mundur? Nah, ini menarik kan? Jadi begini. Kudeta ini yang dicoba dilakukan oleh sejumlah pimpinan STT tak lain dan tak bukan karena mereka menuduh pendeta Dr. Erastus Sabdono ini sesat, bidat, tidak percaya bahwa Yesus itu Allah dan juru selamat. Ternyata mereka lah yang menuduh itu yang sesat dan antikristus karena sebagai teolog dan juga pendeta mereka justru banyak melakukan kebohongan ya dalam upayanya mau mengkudeta pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, bagaimana itu kebohongannya? Ini kan menarik ya. Jadi begini, mereka yang mau mengkudeta pendeta Dr. Erastus Sabdono itu setelah meeting yang saya sebut tadi 25 September 2023 mungkin karena malu ya atau ditegur oleh Ibu Dirjen Bimas Kristen, saya nggak tahu lah kenapa sebabnya ya. Lalu mereka menghapus video-video mereka yang sebelumnya menyerang pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, jika mereka benar dan berbicara atas nama Tuhan Yesus yang selama ini selalu mereka pakai gitu ya, kenapa ya harus menghapus videonya? Yang sebelumnya menyerang pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mereka nyatakan sesat dan didesak untuk mundur. Kenapa? Nah, ini kan menarik ya. Nah, oke deh.
Ini semua bermula dari khotbah pendeta Dr. Erastus Sabdono yang dipenggal dan diviralkan dengan fitnah bahwa pendeta Dr. Erastus Sabdono tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sehingga mereka menyatakan Pak Erastus itu sesat dan bidat. Nah, siapa ini? Adalah seorang yang inisialnya PM lah, kita bilangnya PM. Yang juga seorang pendeta dan rektor sebuah STT yang memang sejak dari dulu awalnya tidak suka dengan ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya, dialah yang awalnya menggalang kekuatan untuk mengkudeta pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, flashback sedikit ya sebagai catatan ya. Kekristenan sejak hampir 2000 tahun kurang deh ya, tidak pernah sepaham. Anda tahu kan, ada yang namanya Ortodok, ada yang namanya Katolik, ada yang namanya Presbyterian, ada yang namanya Lutheran, ada yang namanya Calvinisme, Pentakosta, Advent, dan lain-lain gitu ya. Bahkan di Amerika Serikat itu, kalau Anda mau tahu itu denominasi ya, itu lebih dari ratusan, bahkan ribuan ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Mereka yang dari aliran Pentakosta biasanya sudah sering dicap sesat oleh aliran lainnya. Misalnya apa? Soal bahasa roh, ya, soal baptisan celup, ya. Oke. Kemudian mereka yang dari aliran Calvinisme juga tentu dianggap aneh oleh aliran lain tentang pemahamannya soal predestinasi, ya. Jadi perbedaan pemahaman ini justru sudah ada sejak dulu kala. Dan kita sebagai orang Kristen pastinya maklum dan tahu itu. Dan sudah hidup dalam perbedaan itu selama ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun. Oke? Jadi kita kalau orang Protestan misalnya tidak boleh mempertanyakan atau mencap sesat atau bidat pandangan orang Katolik tentang posisi Bunda Maria. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, nah kembali nih kepada ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono. Salah satu ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sering dikritik oleh para hatersnya adalah soal hidup kudus tak bercacat dan tak bercerah. Karena para hatersnya ini misalnya percaya bahwa hidup mereka ini sudah ditebus dan pasti masuk surga meskipun mereka tidak hidup kudus. Jadi ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mengajak para jemaatnya untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dianggap sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa korban Tuhan Yesus di kayu salib itu masih kurang sehingga harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kira-kira gitulah ya. Nah, kembali ke PM tadi ya, yang adalah seorang pendeta dan juga seorang rektor STT yang aliran atau denominasinya berbeda dengan pendeta Dr. Erastus Sabdono. Oke? Nah, di sini dia menyatakan ketidaksetujuannya atas ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono berdasarkan penggalan video yang kira-kira durasinya sekitar 60 detik yang diviralkan dengan fitnah bahwa pendeta Dr. Erastus Sabdono tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Padahal penggalan khotbah 60 detik itu adalah sebagian yang sangat kecil saja dari rangkaian khotbah yang ada di seminar tentang Logos yang sudah sampai video ini dibuat ya sudah seri ke-32 ya, yang hari ini hari Sabtu ya. Masuk ke seri 33. Hari ini Sabtu tanggal 30 ya, September masuk ke seri 33. Yang setiap serinya itu minimum 1 jam lebih. Dan fitnahan itu menggelikan ya. Karena kalau kita tonton semua khotbah-khotbah di seminar, rangkaian seminar mengenai Logos itu, pendeta Dr. Erastus Sabdono justru mengajarkan bahwa Yesuslah yang menjalankan proses penyelamatan manusia. Dalam hal ini tentu menjadi juru selamat. Dengan cara apa? Mati di kayu salib menebus dosa manusia. Apa yang kurang? Yang mana itu adalah penurutannya atas kehendak Allah yang Esa, yang mengutusnya, yang sebenarnya juga juru selamat. Dalam hal ini sumber juru selamat sesungguhnya, yang proses penyelamatannya dieksekusi oleh Tuhan Yesus. Apa yang aneh? Alkitab juga menyatakan itu. Kalau beda berarti Alkitab Anda cetakan Cilengsi atau apa gitu ya, saya nggak tahu lah ya. Jadi yang menuduh pendeta Dr. Erastus Sabdono itu sesat sebenarnya sedang menebar fitnah dan merupakan penyesat itu sendiri, ya kan? Nah, ketika PM ini ya, yang meminta pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai ketua BMPT KKI, ia sendiri tidak memberikan pernyataan tertulis di atas kop surat STT yang ia pimpin. Apalagi ditandatanganinya dan distempel, tidak ada, dia cuma ngomong gitu ya.
Kemudian ia juga mencatut sejumlah nama STT yang seakan-akan meminta Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai Ketua BMPT KKI. Tetapi pencatutan ini terbongkar karena satu persatu rektor STT yang namanya dicatut menyatakan tidak pernah menyatakan hal tersebut. Waduh, dari 87 nama STT yang diklaim dan diumumkan oleh PM, yang mana di dalamnya meminta Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai Ketua BMPT KKI, ada 3 STT yang awalnya menyatakan mereka tidak ikut-ikutan dan nggak tahu dan menyesalkan bahwa nama STT mereka dicatut dalam daftar yang disebarkan oleh PM itu. Lalu ada 2 nama STT yang dihilangkan. Akhirnya PM sendiri mengakui bahwa ada 33 STT yang ia sebut aja dia catut namanya ya, karena nggak ada pernyataan resmi di atas kop surat yang ditandatangani dan distempel ya. Jadi akhirnya bertambah terus, ya ada sekitar 56 lah STT yang sebut saja dicatut gitu ya. Tapi dalam surat protesnya ke Dirjen Bimas Kristen, ke Ibu Dirjen lah sebut saja gitu ya, dia menyebutkan ada 131 STT yang meminta Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai Ketua BMPT KKI. Wah, ketika mereka bertemu dengan Ibu Dirjen ini melalui Zoom meeting, dari 131 yang mereka klaim itu, yang hadir hanya 75. Yang tidak hadir 56. Ya betul, 56. Nah, Zoom meeting itu dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan dan mendesak bahwa BMPT TKKI tidak boleh dipimpin oleh orang yang berkeyakinan lain, orang yang bukan Kristen. Lah, Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini Kristen. Bahkan jangan-jangan ketika Pendeta Dr. Erastus Sabdono sudah mulai melayani orang-orang yang memprotes ini, ya, mungkin baru mulai sekolah atau baru mulai kuliah lah gitu ya. Nah, kemudian di dalam Zoom meeting itu disebutkan selain mendesak ini, karena katanya di luar itu ada keresahan dan kegaduhan. Kegaduhan apa ya? Oke deh. Desakan ini seakan-akan adalah sebuah desakan besar karena mengatasnamakan 131 STT. Padahal itu semua adalah kebohongan belaka yang mau memperdaya Ibu Dirjen Bimas Kristen. Kenapa? Karena ADART BMPT KKI sudah jelas menyatakan bahwa tanpa kesalahan atau pelanggaran moral atau pelanggaran hukum positif di Indonesia, seorang ketua BMPT KKI tidak bisa diberhentikan atau dimundurkan, kecuali ketuanya yang mengundurkan diri. Tapi kalau dia tidak ada kesalahan moral gitu ya, tidak melanggar hukum positif di Indonesia, ya nggak bisa dimundurkan. Jadi ADART BMPT KKI tidak menyebutkan bahwa perbedaan ajaran atau perbedaan pemahaman bisa memberhentikan ketuanya. Ya tentu saja kalau situ misalnya aliran A, Pak Erastus aliran B, kan beda. Nah, bagaimana bisa bilang perbedaan ajaran itu boleh dipakai untuk memberhentikan ketua? Ya nggak bisa lah coy. Oke. Nah, masalahnya, desakan ini gagal. Walaupun di Zoom meeting dengan Ibu Dirjen dikesankan bahwa Ibu Dirjen memerintahkan Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur. Kenapa desakan ini gagal? Karena tidak ada surat pernyataan di atas kop surat masing-masing STT, ya. Yang katanya ada 131 itu, ya, tidak ada pernyataan di atas kop surat, tidak ditandatangani dan tidak distempel. Nah, ADART BMPT KKI juga tidak mengatur pemberhentian atau pemunduran ketua hanya berdasarkan desakan. Meskipun desakan itu di atas kop surat puluhan STT itu ditandatangani dan distempel. Apalagi ini tidak ada suratnya sama sekali. Tidak ada kop suratnya, tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya. Kalau ada pun nggak bisa. Apalagi ini nggak ada, ya. Orang jalanan juga bisa bikin desakan begitu. Coba mana suratnya? Bikin dong yang resmi. Kalau ada pun nggak bisa Anda berdasarkan surat itu mendesak untuk mundur seorang ketua. Oke? Karena itu tidak diatur di ADART-nya BMPT KKI. Ya. Nah, mereka kan meeting dengan Ibu Dirjen pada tanggal 23 September. Di video itu terkesan di dalam desakan mundur itu seakan-akan Ibu Dirjen memerintahkan Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur. Nah, akhirnya video itu dihapus. Karena selain manipulatif juga melanggar hukum. Karena di dalamnya ada penggalan-penggalan kopi video khotbah Pak Eras yang di GSKI itu tanpa izin dari GSKI. Dan itu melanggar hukum. Karena sudah ada pernyataan untuk mengkopi atau menyalin video-video Pak Eras harus seizin GSKI. Oke?
Nah, ternyata di meeting Zoom itu yang hadir 75 ya, yang kebanyakan katanya tidak setuju dengan ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tetapi dari 75 yang hadir itu ya, tidak semuanya mendesak mundur. Hanya 10 saja yang tidak setuju dengan ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono dan juga mendesak mundur. Jadi cuma 10 gitu ya dari 75 yang hadir. Tapi bilangnya ada 131 ya, hebat ya. Itu pun di antara 10 itu tidak ada pernyataan tertulis di atas kop surat yang ditandatangani dan disestempel. Kalaupun ada gitu ya, ADART BMPT KKI tidak mengatur pemunduran atau pemberhentian ketua dengan cara seperti ini, ya. Nah, jadi meeting pada tanggal 25 September di BPM TKKI itu menggugurkan. Jadi usaha, kalau saya sebut kudeta gitu ya. Kalau ya terserah kalau Anda nggak setuju sama istilah saya. Karena ini memang usaha-usaha seperti kudeta gitu ya, menggalang kekuatan tapi caranya salah, tidak konstitusional gitu. Maka saya sebut kudeta. Kalau konstitusional sesuai ADART tentu namanya bukan kudeta. Contoh misalnya Erastus melakukan pelanggaran moral gitu ya, atau melanggar hukum positif di Indonesia. Nah, itu secara ADART sudah diatur dan bisa diminta mundur. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Ini adalah keterangan dari pendeta Teja Sumana ya. Jadi ini adalah keterangan dari beliau. Ya, ini adalah seorang pendeta dan cukup terkenal ya. Beliau ini punya channel ya, dan saya selalu nonton juga ya channel-channel atau konten-konten beliau. Dia ini seorang yang luar biasa smart ya. Jadi teman-teman, saya sertakan buktinya juga supaya nanti jangan dituduh-tuduh aneh-aneh. Ya, ini ya, kudeta gagal di BMPT KKI atas pendeta Erastus Sabdono. Ini linknya. Jadi clear ya, saya juga sudah taruh linknya tadi di video. Ya, jadi ini pernyataan dari si Teja ini, ya bukan saya. Ya. Oke, kita coba bahas dulu apa yang disampaikan dan coba kita bedah ya, coba kita bedah. Ini pasti yang pertama kali ingin ditanyakan oleh teman-teman, siapa? Ya, siapa pendeta inisial PM yang sekaligus adalah seorang rektor dari STT atau Sekolah Tinggi Teologi ya? Siapa sosok tersebut ya yang dari tadi disebutkan oleh pendeta Teja ini bahwa dia memfitnah, dialah dalang. Ya, dialah dalang dari semua skenario ini, dialah dalang dari fitnahan-fitnahan kepada pendeta Erastus Sabdono. Ya, si pendeta PM inilah yang menggalang kekuatan untuk menjatuhkan seorang Erastus dari kursi pimpinan BMPT KKI. Siapa orang ini? Ini yang dipertanyakan kan? Siapa sosok tersebut? Siapa pendeta yang inisialnya PM? Dan seorang pendeta besar gitu kan? Jadi ada beberapa orang yang punya inisial PM. Pendeta yang inisialnya PM. Ini menurut pendapat saya dan analisa saya ya, bisa benar, bisa salah. Sekali lagi, bisa benar, bisa salah. Ini hanya analisa saya pribadi. Kalau kita mengacu kepada nama PM di dunia kekristenan, yang paling terkenal adalah Philip Mantova, PM, Philip Mantova. Apakah ini Philip? Ya. Kalau inisial PM benar, tapi kalau Philip itu punya STT atau tidak, ya enggak. Ya, Philip itu bukan rektor dari Sekolah Tinggi Teologi, enggak. Dia cuma ada sekolah SMA, SMP, SD. Ya. Gereja Mawar Saron itu punya sekolah, tapi cuma sekolah swasta, sekolah umum, bukan sekolah untuk jadi pendeta, bukan STT lah, ya bukan STT, cuma sekolah biasa. Dan memang besar, ya Gereja Mawar Saron itu punya punya sekolah yang besar di Surabaya. Tapi itu bukan STT, ya, artinya bukan. Apalagi dikatakan ini dari denom yang berbeda, sedangkan Philip denomnya sama-sama karismatik Pentakosta. Philip dengan Erastus sama-sama karismatik Pentakosta, stylenya juga sama, pengajarannya kurang lebih juga ya mirip-mirip, cukup mirip. Terus siapa PM tersebut? Kan gitu. Kalau kita lihat ya dari berita-berita yang beredar, ya kalian bisa lihat
Ya, berita-berita yang beredar ini lebih mengacu kepada seorang yang bernama Pangeran Manurung ya, Pangeran Manurung. Nah, lihat, kalian bisa lihat, bahkan sudah banyak ya channel-channel yang membahas hal tersebut. Ini saya lihat ini, nah, ini orangnya Pangeran Manurung. Keselamatan di luar Kristus, Dr. Erastus versus Pangeran Manurung ya, sama-sama dokter ini. Nah, ini orangnya. Kalian bisa lihat. Pangeran Manurung menyesal dan menangis terguling-guling dengar kata dokter Katolik ini. Jadi kalau kita lihat, memang banyak ya Pangeran Manurung ini istilahnya mengkritik pengajaran dari Erastus Sabdono. Dia banyak mengkritik Erastus Sabdono. Bahkan menurut Rudipan Layar Teologi, ya, bahwa Pangeran Manurung inilah orang yang ingin menjatuhkan Erastus. Lihat nih. Pangeran Manurung, mengapa mulutmu penuh dusta? Mengapa hatimu penuh kebebalan? Akar kesesatan Tritunggal 3,5. Mengapa nafsumu begitu gila hormat? Kebelet banget pengen pendeta Erastus mundur atau dinonaktifkan dari ketua BMPT KKI. Jadi jelas ya di sini dikatakan bahwa Pangeran Manurung lah yang kebelet banget membuat Erastus terjungkal dari kursi pimpinannya, kan gitu. Ya, kalau kita lihat dari channel-channel sebelah ya, karena ini kan channel-channel sebelah ya. Oke, terus kenapa Pangeran Manurung ingin menjungkal si Erastus? Ya, saya nggak tahu. Bisa jadi dia pengen jadi ketua berikutnya atau yang lain, ya kita nggak tahu. Ya, itu urusan internal mereka. Ya, itu urusan internal mereka. Dan banyak ya, tadi Pendeta Teja juga udah ngomong, biasa itu. Ya, namanya juga itu kan perkumpulan. Di Kristen sendiri, ya di Kristen Protestan sendiri, itu denominasi begitu banyak. Bahkan di Amerika itu ada sampai ribuan. Ada ribuan denominasi kekristenan, bayangkan. Ya, jadi sama-sama mengaku sebagai penyembah Yesus, pentuhan Yesus, tapi punya denom yang berbeda, punya pandangan yang berbeda mengenai ya Tuhannya. Ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya 1, kan gitu, ada Tuhannya 3 tapi 1 dan sebagainya. Bahkan ada yang sekarang yang baru-baru ini mereka mengatakan bahwa perjanjian lama itu sesat. Bayangkan, mengaku Kristen tapi bilang perjanjian lama sesat. Marcionisme. Ya, Marcion itu gerakan yang mengatakan perjanjian lama itu adalah ciptaan iblis, setan. Ya, tapi mereka Kristen. Lucu ya. Jadi makin hari makin banyak ini. Sekarang ada ribuan, bisa jadi di masa depan puluhan ribu. Bisa jadi ya, makin pecah-pecah terus. Padahal jumlah mereka menyusut, ya, jumlah orang Kristen turun tapi denomnya bertambah. Lucu juga ya. Gereja-gereja di Amerika satu persatu dijual, tutup. Ya, gerejanya dijual, jemaatnya berkurang, tapi denomnya bertambah. Ya, denomnya bertambah. Cukup lucu. Cukup lucu kalau kita lihat. Dan di antara denom-denom ini saling sikut itu hal yang biasa. Ya, dan memang terus terjadi. Orang-orang dari karismatik Pentakosta seperti Erastus itu sering dituduh sesat. Sering dituduh sesat karena bahasa roh, karena fokus ya, fokus dengan yang namanya mukjizat-mukjizat, selalu jualan mukjizat kan gitu. Begitu juga dengan orang Calvin. Ya, dikatakan oleh Pendeta Teja sering dianggap aneh karena pemahaman mereka tentang predestinasi. Ya, predestinasi, preinkarnasi dan sebagainya. Ya, jadi banyak pemahaman-pemahaman itu yang cukup sesat. Ya, cukup sesat dianggap oleh denom-denom yang lain. Terus Pendeta Pangeran Manurung itu juga mengatakan bahwa Erastus itu sombong. Ya, karena Erastus ini kan menekankan hidup kudus, hidup benar. Erastus mengajak murid-muridnya, jemaat-jemaatnya untuk hidup ya seperti Yesus, harus hidup benar, hidup kudus. Harus kasih pipi satu lagi kalau ditampar. Harus mengasihi orang lain gitu. Dan ini bertentangan dengan pemahaman orang lain gitu. Pemahaman oten-oten yang lain yang menganggap bahwa loh, kita sudah pasti selamat. Kita sudah digaransi selamat, sekali selamat, selamanya selamat. Nggak bisa dicabut, kan gitu.
Sedangkan Erastus beda. Erastus mengatakan, kamu menerima keselamatan, tapi kalau perbuatan kamu nggak benar, kamu bisa nggak selamat. Ya. Kamu bisa nggak selamat. Sedangkan menurut pendeta lain, pasti selamat. Kalau dibilang nggak pasti, nanti nggak ada yang masuk gitu kan. Karena kalau dibilang nggak pasti selamat, nanti nggak laku agama kita. Bahaya. Ada beberapa orang menganggap, janganlah ngomong seperti itu. Karena setiap mereka menawarkan agama mereka kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang di luar agamanya, yang mereka tekankan apa? Agama kami dijamin masuk surga. Dijamin, kawan-kawan. Kamu terima ya Tuhan ini, Tuhan yang bernama ini, maka kamu dijamin masuk surga. Kalau di Islam masih insya Allah kan gitu. Tuduhannya selalu itu. Di Islam insya Allah, di kami pasti masuk surga. Terus Erastus bilang, enggak, harus hidup kudus, harus berusaha hidup benar. Ini kan bahaya gitu kan? Bahaya, ini antar sales produk yang sama, sales yang lain udah bilang, ini pasti. Ya, Bapak kalau beli produk kita, Bapak pasti selamat. Bapak pasti mendapatkan hadiah. Tiba-tiba sales yang lain, ya dari perusahaan yang sama bilang, enggak Pak, enggak pasti juga, Bapak harus gini-gini, ada syarat-syaratnya. Disikutlah dia, ya. Disikut gitu. Kalian bisa bayangkan gitu kan? Mereka jual produk yang sama, tapi sales yang lain bilang pasti, sedangkan Bapak yang satu ini, ya malah bilang, enggak, harus ada syarat-syaratnya kamu penuhi. Disepaklah dia. Ya. Itulah kenapa Erastus ini begitu dibenci oleh sebagian orang-orang ini, ya. Karena yang dilakukan Erastus ini berbahaya. Bahaya, kenapa? Erastus terlalu jujur. Saya ya, ini pendapat pribadi saya, sekali lagi saya katakan, pendapat pribadi, dalam menanggapi video Pendeta Teja tadi, saya mengikuti Erastus cukup lama, bahkan saat pertama sekali ya, 3 bulan lalu Pendeta Erastus heboh, saya itu ikut, ya, saya ikut membuat tanggapan-tanggapan video, di mana video-video tersebut viral, ratusan ribu yang nonton. Ya, videonya ratusan ribu yang nonton, dan saya tahu betul bahwa Pendeta Erastus ngomong sesuai dengan kitabnya. Dia tidak mau menambah-nambah dan sembarangan menerjemah. Dia dengan jujur mengatakan bahwa Yesus bukan sumber firman. Yesus bukan sumber semuanya. Ya. Yesus bukan sumber juru selamat. Yesus juru selamat iya. Yesus eksekutor juru selamat. Tetapi sumbernya Allah Bapa. Sumbernya Allah Bapa gitu. Sama, misalnya contoh. Ada satu desa sedang terjadi bencana. Orang-orang sedang kelaparan. Raja ya, mengirim utusannya, mengirim pasukannya untuk membantu desa tersebut. Jadi pasukan dikirimkan. Ya. Raja mengirim misalnya ya, si Michael. Michael dikirim ke desa tersebut membawa bantuan, membawa makanan. Ya. Yang menjadi juru selamat bagi desa tersebut si Michael kan gitu. Bagi penduduk desa yang menyelamatkan mereka, jenderal yang bernama Michael inilah juru selamat mereka. Tapi bukan Michael sumbernya kan gitu. Michael hanya melaksanakan. Michael hanyalah eksekutor. Yang menyelamatkan mereka, ya, yang menjadi sumber utamanya itu raja, karena raja yang memerintahkan. Kalau raja nggak perintahkan Michael, tidak terjadilah, ya, tidak terjadilah penyelamatan kepada desa tersebut. Ngerti kan poinnya teman-teman? Simple sekali, ya, simple sekali. Jadi sumber itu siapa? Erastus mengakui Yesus juru selamat, tapi bukan sumber. Sumber juru selamat Bapa. Ada videonya banyak gitu kan. Pendeta Teja coba mengulangi, dan ternyata Pendeta Teja punya pemahaman yang sama ya. Punya pemahaman yang sama mengenai pengajaran yang ada di kitab sucinya. Nah, ini bagus. Ya, ini bagus. Artinya ada yang sudah sadar. Ya, kalau menurut kacamata Islam, ada yang sudah sadar bahwa Yesus bukanlah sumber, Yesus hanyalah eksekutor, Yesus hanyalah pelaksana. Dan di video tadi juga kalian sudah dengar ya, upaya menjungkalkan Erastus dengan menjual nama STT-STT lain. Padahal STT-STT lain itu nggak tahu menau, dan
nggak pengen juga gitu kan, nggak pengen Erastus dipecat atau Erastus dikeluarkan. Tetapi nama-nama STT ini dicatut, ya, dijual oleh PM ini. Jadi PM ini mencatut nama STT-STT untuk mengkudeta Erastus. Tetapi satu persatu akhirnya bunyi bahwa mereka nggak pernah, ya, mereka tidak pernah memberikan suara mereka untuk menjungkalkan Erastus. Ya, kita nggak tahu apakah terjadi lobby-lobby. Ya, bisa jadi Erastus menghubungi ketua STT yang lain, ya. Setiap STT di telepon dia punya ketuanya. Terakhir ada negosiasi, ya, biasalah gitu kan, ada nego-nego, ada upaya-upaya narik-narik kubu gitu kan, ada upaya seperti itu, dan terakhir kudeta tersebut gagal, ya. Akhirnya kudetanya gagal total. Itulah yang terjadi, teman-teman. Ya, itulah yang terjadi menurut Pendeta Teja. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan mengenai upaya kudeta tersebut. Ya, dan sekali lagi, kalau Pendeta Erastus, saya cukup salut, ya. Semoga maju terus. Pendeta Erastus, sampaikanlah bahwa memang Yesus bukanlah pusat juru selamat. Yesus hanyalah eksekutor. Ya, Yesus hanya pelaksana. Yesus itu hanya pelaksana, bukan dia. Ya, bukan dia, tenang, santai. Ya, itu yang teman-teman harus tahu. Dan semoga orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen itu tahu bahwa Yesus itu bukanlah sumber. Ini yang kalian harus tahu. Kalian harus mencari siapa sumbernya. Ya, karena Yesus hanyalah utusan. Ya. Yesus hanyalah pekerjanya. Yesus hanyalah orang yang diberikan kuasa, diberikan wewenang oleh Bapa itu. Seperti video-video Erastus sebelumnya. Bapa yang memberi kuasa. Ya, Bapa yang memberi kuasa. Itu yang kalian harus ingat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, yang sudah tonton. Ya, semoga video ini bisa mengedukasi. Dan sekali lagi, ini adalah tanggapan pribadi saya mengenai video dari Pendeta Teja. Ya, ini opini pribadi saya. Dan kita bisa diskusikan hal tersebut. Ya, makasih buat teman-teman semua. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.